kenalin dulu namanya siapa, terus dari B berapa, sama produknya apa aja. Jadi nama aku Viriani dari B26. Nah, jadi kita jualannya itu jualan activity. Jadi activity-nya tuh kayak punch needle. Jadi nanti hasil akhirnya kira-kira kayak gini, nanti bakal dirapihin jadi kayak gantungan kunci gitu. Nah, ini saat ini produknya lagi gak ada. Jadi kan banyak orang yang misalnya bingung kan mau misalnya sama temen nih mau aktivitas apa nih, mau main di mana atau ngapain, atau masa nonton doang atau makan doang. Nah, jadinya di sini nih buat mereka yang bingung, kita ada kayak bikin activity gitu. Jadi activity-nya tuh including dapat semua nanti disediain peralatannya, nanti sampai jadi gantungan kunci bisa dibawa pulang. Jadi supaya kita kalau ngumpul nggak main HP aja gitu. Iya. Jadi bisa misalnya ini sambil ngobrol, quality time gitu kan. Targetnya untuk remaja atau anak kecil gitu? Gak harus remaja sih, sebenarnya ini anak kecil juga bisa, orang gede juga bisa, atau misalnya sama keluarga, kayak satu keluarga mau quality time bikin bareng juga bisa. Jadi selama mereka bisa punch needle, semua umur bisa. Terus waktu kakak buat produk ini tuh kakak punya kompetitor gitu nggak? Terus apa yang membedakan produk kakak dengan kompetitor lainnya? Jujur justru karena belum pernah nih ngelihat punch needle di Indonesia ya, tapi yang maksudnya yang jual activity kan biasanya kompetitor paling juga kayak Ganara, itu juga kan mereka pottery, terus juga paling kalau nggak crochet atau apa. Nah, kalau yang punch needle tuh belum ada gitu. Waktu kakak membuat idenya, merealisasikan idenya tuh apa aja yang menurut kakak itu kesusahan dalam membuat ini? Jujur karena ini pertama kali, jadi proses research and development-nya R&D-nya tuh lama. Terus juga karena ini sebenarnya mostly kan juga modal di awalnya juga besar, terus research, terus mulai kayak bikin polanya, jadi bentuk-bentuknya beda gitu kan. Jadinya proses yang makan waktu tuh proses research and development-nya tuh paling makan waktu. Terus kan ini kami berarti B27, tahun depan kan kami ke kakak. Kira-kira ada tips and triknya nggak buat entry ini? Sebenarnya memang sih kalau misalnya entry, apalagi ada beberapa yang memang juga dosennya nanti pasti akan nyuruh kayak, sebenarnya bukan masalah dosen sih, kayak bisnis kita kan harus ada punya unique selling point-nya itu kalau memang biar bisnisnya bisa jangka panjang. Nah, cuman ya balik lagi kalau memang mau unik itu biasanya lebih banyak ketemu masalah gitu. Tapi biasanya justru masalah itu jadi bisa bikin kita munculin ide baru lagi gitu. Jadinya tetap jalan terus, kalaupun misalnya ada masalah di itunya juga jalanin aja. Nanti pasti bakal ketemu solusinya dan bakal bikin produk kalian jadi lebih bagus lagi. Kak boleh bagi tips and trick marketingnya nggak gimana? Kalau marketing ya, jujur marketing kita belum begitu fokus ke marketing. Kalau misalnya memang ini kayak ke teman-teman masing-masing, dan dari awal mulai entry itu kalian kan nanti pasti bikin sosial media. Nah, itu sosial medianya kalian gencarin gitu. Siapa tahu dari situ, jadi nggak hanya marketnya, nggak hanya targetnya ke anak-anak binusian doang, tapi bisa ke yang lain, mungkin mahasiswa kampus lain, ataupun juga siapa tahu di reach out vendor-vendor yang lain gitu di luar. Berarti ini kakak jatuhnya jualan jasa dan produk? Betul, jualan jasa. Jualan jasa. Tapi dapat produknya jasa dan produk. Mungkin segitu dulu. Makasih ya kak. Apa latar belakang kakak buat produk ini? Oke, jadi aku jelasin dulu ya produknya. Jadi ini sebuah production house, kita bisa bilang 360 production house. Maksudnya apa? Jadi production house ini melayani dari masa pre-production, production, sampai post-production. Nah, kalau dalam produksi film itu banyak banget kan divisinya. Terus banyak juga yang harus kita siapin. Contohnya di pre-production kita harus siapin ceritanya, kita pilih lokasinya dan sebagainya. Nah, lagi production ini kita siapin jasa benar-benar dari awal banget sampai akhir. Tergantung konsumennya mau pilih yang mana. Jadi konsumen nggak harus pilih semuanya, dan itu pasti harganya mahal kan. Jadi bisa disesuaikan budget aja dan kebutuhan si konsumennya. Terus motivasinya bikin ini tuh apa sih? Karena kita ngelihat juga, karena aku jurusan film juga, aku ngelihat nih sebagai mahasiswa film banyak kebutuhan yang belum terpenuhi sama anak film. Jadi kenapa production house ini hadir dan aku fokuskan jadi 360 dari masa pre-production sampai post-production. Target pasar kakak berarti orang-orang di BINUS.
Enggak. Jadi target lagi production lebih besar lagi karena dulu kan kita fokusnya di film student yang di BINUS ya, tapi karena kita pengen perbesar lagi, jadi sekarang target pasarnya kita adalah filmmaker, semua filmmaker dan brand. Karena kita akan terjun ke industri periklanan juga. Keunggulan dari produk kakak dibandingkan dengan produk lainnya? Banyak lagi biasanya production house itu dia cuma sediakan jasa dari masa pre-production hingga production. Tapi kalau misalnya lagi production itu dari pre-production hingga post-production. Karena biasanya tuh kayak lepasan gitu lah. Kalau production house itu yang 2 tadi, sedangkan post-production tuh harus beda lagi. Jadi kita harus spend uang lebih gitu. Tapi lagi production kita sediain banyak pilihan supaya disesuaikan dengan budget juga. Ada masalah yang kakak temuin nggak ya? Waktu bangun gini ya? Iya. Karena kita punya banyak jasa yang kita tawarkan sehingga sumber daya manusia harus lebih banyak kan, dan jadi kita harus hire lebih banyak orang. Tapi untungnya hal itu bisa kita cegah dengan menyediakan banyak pilihan dan kita bisa sesuaikan dengan permintaan konsumen. Jadi kita nggak punya pekerja tetap, tapi kita punya kenalan-kenalan yang tidak terikat kontrak dengan kita, tapi kualitasnya sudah sesuai dengan standar lagi production. Tips and trick dalam menciptakan produk kakak itu? Tips and trick, yakin, berani, konsisten. Bagaimana produk kakak dijual? Cara selling produknya, Iya. ya, memasarkan advertisement. Dan kalau di film itu kan kita ada namanya film festival ya, di sana kita banyak ketemu filmmaker dan dari sana kita bangun koneksi, jadi bisa mouth to mouth gitu sih. Strategi pasar yang kakak lakukan? Sama kayak tadi jawabannya, strategi pasarnya. Jadi aktif di film festival lah. Kasih ya kak. Sip, thank you, semangat. Thank you kak. Kenalin aku Nicholas Sanjaya dari founder One Line Films. Kakak di sini produknya itu kira-kira buat apa? Jadi kita jasa semacam production house, tapi bukan production house yang kayak budgetnya gede, tapi kayak kayak mau buat jadi kayak pemula gitu bisa masuk ke ruang itu channel, tapi kayak production house yang independen. Jadi kayak lebih kayak budgetnya kayak kecil, tapi didistribusikan dengan baik. Berarti kakak itu buat ini backgroundnya supaya orang-orang yang punya budgetnya besar tapi bisa kira-kira target pemasaran kakak audiensnya itu siapa? Mungkin lebih ke mahasiswa sama yang kayak yang punya kesukaan sama film, yang baca buat film, tapi bisa tampil film atau kayak dimusikkan dengan baik. Kira-kira apa aja kayak keunggulan dari produk kakak yang bisa itu bandingkan dengan produk Jadi kita dari kita diskusikan dengan baik, terus juga kayak lebih ke yang tidak bilang yang budgetnya kecil sama contohnya bisa dilihat dari hasil karya kita yang terlepas dari lagu Jakarta Film Mix sama dan dari kira-kira masalah apa sih yang ditemukan dalam pembuatan masalahnya sendiri banyak kalau lebih ke personal biasa yang kayak kita independen. strategi kita perlu strategi tips and trick untuk mencapai suatu produk Dari tips and trick untuk kita sendiri konsisten dengan si ini kan biasanya kayak konsisten dengan topiknya kayak misalkan feminis jadi kita kayak perempuan bagaimana produk film-film pendek yang belum punya production house tapi bisa masuk ke kita jadi kita distribusikan kalau marketingnya itu sendiri kayak habis jual jasa setelah diedit dan juga bisa didistribusikan itu bakal distribusikan kayak festival bisa memanfaatkan itu itu juga di sosial medianya ya online gitu jadi bisa dicari sama ada website juga jadi karya-karya kita ada di situ.
Nama kakak siapa? Nama aku Anissa. Jadi produk yang dibuat ini apa? Ini kita aplikasi tukang. Jadi kalau misalnya kita butuh tukang kayak service AC atau kayak repair kebutuhan rumah tangga atau apa bisa ke sini. Di aplikasi ini kita juga menyediakan kayak e-commerce tentang alat-alat tukang yang dibutuhkan. Jadi kayak sekalian aja udah bisa. Target marketnya apa kak? Siapa? Harga market kita tuh ada mahasiswa bisa, tuh ke ibu rumah tangga juga bisa. Semuanya sih. Maksudnya. Oh oke. Untuk keuntungan produk ini dibanding yang lain apa kak? Keuntungan produk ini tuh jujur masih belum tahu sih ya, tapi kalau keuntungannya tuh kita lebih simpel aja sih dari yang lain. Ada masalah nggak dalam pembuatan produk ini? Sejauh ini nggak ada masalah apa-apa sih. Strategi dalam membuat produk ini apa, tip and tricksnya? Untuk strategi itu kita harus cari dulu target pasar kita gimana, terus kita harus survei dulu kebutuhan para customer itu gimana, baru kita nyesuaiin di dalam sistem ini kita butuh apa aja. Produk yang terjual gimana kak? Produk Ya kayak bagaimana penjualannya? karena kita aplikasi jadi di dalamnya juga ada e-commerce juga sih tentang barang-barang tukangnya, tapi kalau itu tergantung customer juga sih, tergantung kebutuhan juga. Strategi marketingnya gimana kak? Strategi marketingnya paling lewat video atau sebenarnya marketingnya tuh kita lewat iklan yang dibutuhin sih, kita lihat iklan-iklan yang dibutuhin customer. Oke, sekian kak, makasih. Boleh perkenalan dulu kak? Halo, nama saya Karen, saya dari jurusan Sistem Informasi. Aku Shani dari Sistem Informasi. Rebecca dari Sistem Informasi. Boleh ceritain nggak tentang produk yang ditawarkan ke konsumen kak? Jadi kita sebenarnya lebih ke aplikasi sih. Aplikasi namanya Cookpedia. Itu tuh aplikasi pemesanan makanan berupa meal kit yang itu tuh bahan belum jadi, tapi orang tuh bisa pesan untuk masak di rumah. Nah, bahan-bahannya itu udah sesuai takaran, udah sesuai porsi. Jadi dikirim fresh langsung ke rumah supaya orang bisa masak di rumah gitu. Jadi kakak jualnya jasa atau barang? Ini barang sih. Barang. Ya, tapi udah berupa aplikasi. Terus target pasarnya siapa aja? Target pasarnya orang-orang yang yang nggak sempat ke grocery shopping, terus orang-orang yang mau makanan sehat, iya, terus kayak orang yang tentang gizi gitu juga lah, yang jaga kesehatannya sih. Terus waktu kakak merencanakan produk ini, kakak kan pasti disuruh searching kan untuk mencari kompetitornya. Kira-kira apa yang membedakan produk kakak dengan kompetitor? Produk kita tuh udah ada fitur kustomisasi ya. Fitur kustomisasinya, terus Resepnya juga lebih banyak, lebih lengkap. terus udah ada takarannya. Jadi orang kalau mau beli misalnya bahan untuk bikin steak itu tuh untuk bahan bikin steaknya itu udah benar-benar komplit dan takaran itu udah sesuai. Jadi garamnya juga udah sesuai, terus bubuknya semuanya udah sesuai. Jadi orang nggak buang-buang makanan, nggak ada bahan sisanya gitu lah Jadi kalau pokoknya. misalnya orang yang benar-benar kosong, nggak ada stok makanan, bisa pakai garam. Iya. Benar. Bisa pesan. Terus kakak mengembangkan produk ini, dalam mengembangkannya itu kira-kira kesulitan apa aja yang kakak hadapi? Ini sih ada banyak yang harus dipertimbangkan sih, ternyata nggak segampang yang kita pikirin. Kita tadinya mau bikin aplikasi doang, tapi ternyata dalam proses bisnisnya banyak banget yang harus dipikirin matang-matang gitu. Jadi harus ganti-ganti terus sistemnya gitu. Kira-kira kakak boleh share nggak tips and triknya untuk membuat produk dalam mengembangkan produknya? Kerjasama sih. Iya, sama supaya dapat masukan dari pandangan dari berbagai konsultasi sama expert juga sih. Iya. Biar lebih banyak masukannya. Terus kakak udah pikir belum kayak cara kakak menjual produknya itu gimana selain aplikasi? Promosi lewat sosial media sih palingan. Itu marketingnya lewat sosial media ya? Terus diarahin ke aplikasi, soalnya pembeliannya emang dari aplikasi. Jadi marketingnya lewat sosial media.
iya bisa. Mungkin sekian. Oh ya. Makasih ya, Kak. Makasih.